Ya, masih di Morning Zone, masih bersama saya juga sama Om Feby di sini. Waduh, luar Waduh, biasa ini. Ngantuk ya Om ya? ngantuk. Tapi kita udah banyak bahas tadi soal banjir. Terus Iya. kemudian hari ini juga anak-anak sekolah nih Mulai udah mulai masuk. masuk, ya kan? Ini kayak kurang afdol nih kalau kita nggak ngebahas penerimaan siswa baru ya. Di tahun Nah, ajaran di baru. tahun ajaran baru nanti nih, Iya, Bang. gitu. Udah ada tamu nih katanya via Zoom nih. Iya, betul. Siapa nih, Om? Tamu kita Hmm, sekarang hmm. Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Pak Ubaid Matraji nih, Bang. Bang Ubaid Matraji ya. Halo Bang, selamat pagi Bang. Ya, selamat pagi. Waduh, alhamdulillah ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Apa kira-kira yang rame terkait soal pendidikan Om Feby? Iya nih, apa yang kita mau bahas sama Pak Ubaid Iya. soal sistem penerimaan murid baru di tahun ajaran baru nih, tahun depan nih. Ah, Karena kan ada perubahan perbedaan ya tuh, katanya ya. Itu kayak dari- gimana sih itu kira-kira? Nah, coba kita Iya, tanya boleh. deh. Pak Ubaid itu perbedaannya apa tuh Pak? Terkait soal sistem ajaran apa penerimaan baru ya, siswa Murid baru ya baru, iya. di tahun ajaran yang baru nanti nih. Namanya berubah katanya. Iya, ya bedanya namanya berubah aja. Bedanya namanya berubah aja. Iya. Sebenarnya secara teknis sama ya. Seneng banget ya pemerintah ganti-ganti nama ya. Iya, secara teknis sama kan. Misalnya tahun lalu ada jalur, gitu kan. Dulu jalurnya zonasi, Mm-mm. kemudian ada prestasi, kemudian ada perpindahan juga, lalu ada afirmasi, ya kan. Sekarang juga masih sama, ada 4 jalur. Bedanya dulu zonasi, sekarang diganti dengan domisili, gitu. Kemudian afirmasi masih sama namanya, kemudian prestasi juga masih sama namanya, kemudian jalur perpindahan orang tua diganti dengan mutasi gitu. Jadi nama-namanya saja yang berubah, zonasi jadi domisili, perpindahan orang tua jadi mutasi gitu. Tetapi ada perubahan-perubahan menurut saya, tetapi tidak banyak ya. Selain perubahan nama tadi, ada juga perubahan-perubahan yang secara teknis ya, secara teknis berubah. Misalnya kuota prestasi misalnya dulu tidak disebutkan, sekarang disebutkan. Misalnya di jenjang SMP itu minimal 25%, di jenjang SMA minimal 30%. Di tahun-tahun sebelumnya tidak ada presentasi untuk jalur prestasi ini. Kemudian di jalur-jalur yang lain juga ada kenaikan persentase, juga ada penurunan persentase gitu ya. Jadi menurut saya PPDB berganti dengan SPMB ini, yang berubah adalah aturan-aturan teknis ya. Tetapi secara sistem nggak ada perubahan. Secara sistem nggak ada perubahan. Jadi misalnya sistemnya masih menggunakan sistem rebutan bangku gitu ya. Jadi daya tampung sekolah yang masuk dalam skema SPMB ini tidak ya menyeimbangkan dengan jumlah calon murid. Sehingga yang terjadi adalah sistemnya rebutan bangku sekolah. Jadi dari sisi teknis itu ada perubahan. Apa yang berubah ya tadi, teknis rebutan bangku sekolah itu gimana perubahannya, ya itu perubahannya itu. Justru yang kita pertanyakan itu adalah kenapa sistemnya nggak berubah dari sampai sekarang. Sistemnya adalah rebutan bangku sekolah. Kalau rebutan bangku sekolah nanti kan jadinya ada yang kebagian bangku, ada yang nggak kebagian bangku. Nah, disitulah celah yang namanya terjadi penyimpangan, terjadi jual beli bangku sekolah, terjadi jalur gratifikasi dan seterusnya. Justru penyimpangan-penyimpangan yang tidak kita inginkan itulah akibat dari sistem rebutan bangku sekolah itu. Selama sistemnya masih sistem rebutan bangku sekolah, tidak berkeadilan bagi semuanya, tidak menjamin semua calon murid ini mendapat bangku sekolah, ya disitulah celah tindakan-tindakan koruptif selama PPDB itu akan kembali marak di tahun 2025 ini. Tidak ada perbaikan yang signifikan dong dari pemerintah ya terkait soal sistem ini, Mas. Iya, jadi perubahannya tidak signifikan. Yang jadi masalah itu kan
Kalau saya contohkan misalnya, ya, ketika kita musim pemilu, ya, kan semua Iya. warga warga negara Indonesia punya hak suara itu. Jadi pemerintah punya kewajiban untuk mendata di DPT itu siapa saja yang punya hak suara. Dalam konteks SPMB, maka pemerintah punya kewajiban untuk mendata berapa jumlah calon murid yang mau masuk SD, yang mau masuk SMP, yang mau masuk SMA, itu datanya sudah ada kan. Pemerintah juga punya, begitu kita DPT dalam konteks pas pemilu juga punya gitu. Selanjutnya, setelah kita tahu jumlah DPT-nya berapa, setelah kita tahu dalam konteks SPMB jumlah calon muridnya berapa, maka selanjutnya adalah dalam konteks pemilu, pemerintah wajib menyediakan TPS ya sejumlah calon ya yang mau menunaikan haknya untuk bersuara ketika pemilu masuk TPS itu. Jadi jumlah DPT harus seimbang dengan jumlah TPS yang disediakan oleh pemerintah. Begitu pula dalam musim SPMB ini atau tahun-tahun lalu PPDB ini, itu kewajiban pemerintah adalah bagaimana setelah menghitung berapa jumlah calon murid, maka yang harus dihitung berikutnya adalah bagaimana kita menyediakan sekolah sejumlah calon murid yang mau masuk sekolah. Sehingga ketika pemilu, masyarakat nggak usah bingung karena semua kebagian TPS. Jadi masuk TPS itu nggak perlu diseleksi. Yang penting syaratnya semuanya masuk di DPT, ya pasti dapat jatah di TPS itu. Jadi nggak usah risau, nggak usah Iya. nyogok, nggak usah beli bangku sekolah karena sudah ada di TPS yang dimasuki gitu. Begitu pula sekolah, mestinya pemerintah juga menyediakan daya tampung sekolah sejumlah calon murid yang ingin bersekolah. Gitu. Nah, kenapa tahun-tahun lalu PPDB selalu itu, ya kan? Ya karena tadi pemerintah punya program wajib belajar 13 tahun, ya kan? Jadi sekolah itu diwajibkan oleh pemerintah gitu. Lah begitu anak-anak mau daftar sekolah, loh kok bangkunya nggak ada gitu, kok bangkunya kurang gitu. Jadi menurut saya pemerintah tanggung jawabnya gimana? Iya. Mewajibkan seluruh anak Indonesia untuk bersekolah, tapi bangku sekolahnya nggak ada. Gitu. Lalu pemerintah bikin aturan bagaimana cara masuk sekolah tadi itu dengan jumlah sekolah yang terbatas ya, itu. Pak. Jadi yang harus difikirkan oleh pemerintah menurut Iya. saya adalah bagaimana menyediakan daya tampung sekolah itu sejumlah calon murid. Dan itu gampang sekali. Kalau pemerintah misalnya punya keterbatasan di jumlah sekolah negeri, kan tinggal melibatkan sekolah-sekolah swasta gitu. Sehingga skema PPDB online dari awal itu sudah jelas ya, jumlah bangku ya kan yang dipublish di sistem online itu sejumlah calon peserta didik yang ingin mendaftar. Jadi karena semua kebagian bangku ya kan, maka buat apa rebutan orang semua? Pak, kalau kayak gitu berarti keterlibatan sekolah swasta di sistem yang besok diberlakukan itu sangat baik ya Pak, berarti ya Pak? Iya, jadi menurut saya ini belum dilibatkan kan swastanya kan? Iya, Belum jadi diwajibin, menurut Bang. saya keterlibatan sekolah swasta itu bukan opsional ya. Iya. Kalau kita baca peraturan Iya. Menteri kemarin itu, pelibatan sekolah swasta itu Opsional ya. Dapat ya, pemerintah daerah dapat melibatkan sekolah swasta. Menurut saya, ketika pemerintah daerah dapat, maka yang terjadi adalah seperti PPDB tahun lalu. PPDB tahun lalu ya, tahun-tahun yang sudah, itu pasal itu juga ada. Bunyinya adalah jika daya tampung sekolah negeri kurang, maka pemerintah dapat melibatkan sekolah swasta. Gitu. Dan menurut saya pelibatan sekolah swasta ini juga terjadi di tahun-tahun lalu. Yang menjadi masalah adalah pemerintah daerah ini ya, karena semuanya tidak punya komitmen yang cukup kuat terhadap pendidikan, maka kata-kata dapat ini ada yang pakai, ada yang enggak gitu. Jadi
pemerintah daerah boleh melibatkan sekolah swasta, boleh juga tidak melibatkan sekolah swasta. Dan menurut saya, karena hak atas pendidikan ini adalah tercantum dalam pasal 31 dasar 45, maka jangan digunakan kata datang. Gitu. Jika daya tampung sekolah negeri ini kurang, ya, kurang dibanding calon murid yang ingin mendaftar, maka pemerintah daerah wajib melibatkan sekolah swasta, lembaga pendidikan sejenis, misalnya madrasah swasta atau PKBM dan lain sebagainya. Intinya bagaimana pemerintah daerah itu menyediakan bangku sekolah sejumlah peserta didik yang mau masuk sekolah, dan itu hukumnya adalah wajib, karena dalam pasal 31 itu adalah setiap warga negara wajib untuk memiliki pendidikan, gitu kan. Lalu lanjutannya adalah pemerintah wajib membiayai itu. Nah, dalam konteks pemerintah wajib membiayainya itu menyediakan sarana dan prasarana gitu. Nah, ketika sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah di sekolah negeri itu kurang, maka otomatis kewajiban tadi itu masih melekat, yaitu bagaimana menyediakan bangku dengan bekerja sama dengan madrasah atau sekolah swasta atau pondok pesantren ataupun yang lainnya lah gitu. Jadi jangan menggunakan kata-kata opsional gitu. Iya. Berarti ini ada potensi, Mas. Berarti ini ada potensi. Berarti ini ada potensi ke depannya ini tetap akan ramai lagi seperti tahun-tahun kemarin ya. Iya, jadi emak-emak ini pasti pada protes nih kebanyakan nih ya. Untuk urusan sekolah, anaknya nggak bisa dapat bangku dari sekolahnya gitu ya. Ini pasti akan berulang lagi dong ya tahun ini, kemungkinan dengan kondisi pasti sekarang. Akan berulang. Ya, kalau dugaan saya tahun ini akan berulang karena sistemnya masih sistem rebutan bangku. Jadi bangkunya masih kurang. Nah, yang diubah itu hanya bagaimana cara rebutannya gitu. Jadi yang dulu rebutan berdasarkan domisili, berdasarkan rumah, ya kan. Sampai sekarang juga nanti tahun ini akan dilanjutkan. Cuman presentasinya dikurangi. Dulu SMP misalnya 50%, sekarang dikurangi, kurang dari 50%, kan. Jadi yang diubah ini adalah cara rebutan. Iya. Tapi tetap sama gitu ya, rebutan kursi tadi yang mestinya sih tidak perlu rebutan, karena pemerintah sudah tahu datanya, jumlah anak yang akan masuk sekolah itu berapa, harusnya itu yang diakomodir gitu, karena memang kewajiban pemerintah untuk memberikan pendidikan buat anak-anak gitu, diwajibkan, tetapi kursinya nggak ada, tadi Mas bilang gitu kan, ini jadi persoalan sebenarnya. Mudah-mudahan ini, mudah-mudahan ini bisa ada solusinya ya. Termasuk melibatkan sekolah swasta tadi ya? Iya. Nah, pelibatan sekolah swasta ini mestinya bersifat wajib, gitu. Tidak opsional, gitu. Betul. Karena jelas sekolah negeri itu lebih sedikit. Daya tampung sekolah negeri itu lebih sedikit. Di Jakarta saja, misalnya dengan APBD terbesar se-Indonesia misalnya, SMA itu jumlahnya minim sekali, paling 35%. Artinya 65% 65% anak di Jakarta itu pasti ya sekolah swasta gitu. Nah, sekolah di swasta kan mahal itu, bayar. Nah fasilitasnya beda itu Mas, gimana Mas? Kalau di sekolah swasta, ada beberapa sekolah swasta yang ekskulnya aja tuh mewah gitu. Berenang lah, futsal lah, berkuda. Subsidi kayaknya dari pemerintah juga. Sebagai diskriminasi dalam layanan pendidikan. Gitu ya. Saat ini kami ya dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia sedang melakukan judicial review ya terhadap diskriminasi layanan pendidikan ini. Gitu. Jadi undang-undang kita bilang bahwa tidak ada diskriminasi, semua warga negara punya hak yang sama. Tapi kenapa dalam layanan pendidikan ada warga negara Indonesia yang tidak lolos di sekolah negeri karena sistem seleksi SPMB atau PPDB zaman dulu itu tidak menyediakan bangku, lalu mereka otomatis terlempar dari sistem karena bangkunya kurang, lalu mereka masuk swasta. Nah, begitu masuk swasta, ada uang ekskul yang mahal, maupun kelas yang mahal, SPP yang mahal, uang gedung yang mahal, registrasi tiap tahun, ujian dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan banyak anak Indonesia yang lulus tapi ijazahnya masih
ditahan. Mereka harus putus sekolah karena nggak boleh ujian karena belum melunasi sejumlah biaya-biaya yang diberikan kepada orang tua. Dan itu kita sedang ajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi ingin meminta keadilan. Artinya ya layanan pendidikan itu ya keadilan untuk semua. Tidak kemudian masyarakat yang tertampung di negeri yang jumlahnya kursinya itu sangat minim sekali itu, lalu mereka bisa bebas biaya, sementara yang di sekolah swasta kemudian pemerintah angkat tangan, silakan Anda bayar sendiri. Nah ini bentuk dari layanan pendidikan yang sangat diskriminatif, membeda-bedakan masyarakat, dan ini bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 45. Mas Ubay, ini mudah-mudahan perjuangannya bisa tercapai ya hasilnya ya. Yang terbaik untuk anak-anak Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang rata pastinya. Semua anak berhak untuk mendapatkan pendidikan, semua anak berhak untuk mendapatkan pendidikan di bangku sekolah tanpa harus memilih, tanpa harus memikirkan bangkunya ada atau enggak. Ya kan, mudah-mudahan apa yang diperjuangkan bisa terlaksana, termasuk tadi judicial review-nya, Mas. Insya Allah mudah-mudahan bisa didengarkan juga oleh pemerintah sehingga mempertimbangkan lagi aturan-aturan baru nanti menjelang tahun ajaran yang baru. Mas Ubay, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Mas. Makasih Mas Ubay. Ya. Wah, ini luar biasa ya. Itu intinya tuh. Tapi gini, yang menarik adalah Om Pep. Ya tadi disampaikan kan, memang betul tuh. Sebenarnya masih lanjut apa udah? Jumlah masih ada jumlah sekolah. Yang sekolah ya, yang anak-anaknya juga tahu ya berapa jumlah anak-anaknya dan segala macamnya gitu ya kan. Jadi kan dua-duanya sebenarnya harusnya saling melengkapi ya. Iya. Anak-anak ini berapa jumlahnya yang mau masuk sekolah, berapa sekolah yang harus bangku sekolahnya yang harus disiapkan pemerintah gitu. Itu menarik sih. Iya Bang. Ngantuk nih udah. Nih Om Pebi nih kayaknya biasa nih. Dia suka ngantuk ya kalau dengerin gini. Ya mudah-mudahan tapi memberikan insight banyak ya terhadap Okezoners ya, yang terutama nih nanti nih, walaupun ini masih agak jauh ya. Masih berapa bulan lagi sih Om? Untuk Mei, Juni, tahun ajaran baru, Mei, Juni ya? Iya Bang. Iya, berarti masih lumayan cukup lama ya. Mudah-mudahan bisa didengar juga sama pemerintah. Jangan persoalannya jangan soal sistemnya rebutan bangku gitu ya. Walaupun berubah, itunya jumlahnya atau caranya, tata caranya berubah, tapi sistemnya tetap sama, rebutan bangku juga. Yang pada akhirnya orang tua yang kelimpungan. Iya. Ya kan ngalamin juga pasti kan, Om. Kesusahan. Malah deket rumah juga kan. Mepet-mepet waktunya, anak belum masuk, ya kan, namanya belum ada, dan segala macamnya terpaksa harus mencari sekolah yang lain, gitu. Sementara sekolah swasta harganya mahal tadi ya dibilang. Iya. Dan itu juga menjadi beban juga buat orang tua. Iya. Ya. Oke Zoners, kita ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9, tetap di Morning Zone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.